Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Tuti. Kita akan belajar bersama di Mapel Matematika Peminatan kelas 10 dengan bahasan pertama tentang eksponensial, yaitu meliputi fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Apa dan bagaimana tentang eksponensial? Silahkan kalian simak video berikut ini. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat selalu. Ya, baik, kita akan mulai dengan pembahasan tentang fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Ini materi pertama kalian di kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat memahami dan menentukan bilangan. 1. Pangkat bulat positif dan sifat-sifatnya. Yang kedua, bilangan pangkat negatif. Dan yang ketiga, bilangan pangkat 0. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang bilangan pangkat. Apa itu bilangan pangkat? Ya, ini pengertian bilangan pangkat. Ketika ada A pangkat N, ini artinya adalah A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Jadi kalau ada A pangkat N, ini artinya A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali. Ini dikatakan bahwa bilangan A punya pangkat N. A pangkat N. Contoh, bilangan 2 pangkat 5, ini artinya 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Kita hitung 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 adalah 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 5 kali. Oke, contoh berikutnya. Negatif 2 ya, min 2 pangkat 3. Jadi bilangan pangkat itu bisa dari bilangan negatif juga. Ya, ini bilangan negatif ini ya, min 2 ini dipangkatkan 3. Ya, artinya min 2 itu dikalikan dengan min 2 dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Nilainya 8. Oke. Demikian juga ketika min 2 pangkat 2. Artinya min 2 dikalikan dengan min 2 ketemu 4. Baik. Contoh pangkat bulat positif. Kita lihat contoh A. Pangkatnya 5, 9, 12. Ini pangkatnya ini bulat dan positif. Demikian juga contoh B. Contoh A dan B ini adalah perkalian bilangan pangkat. Ini contoh soal perkalian bilangan pangkat. Kemudian yang C, D, dan E, contoh pembagian bilangan pangkat. Kita lihat C semuanya juga pangkat bulat positif ya. Yang D, adakah pangkat bulat positif? Tapi di sini ada min 5 pangkat 6. Mungkin kalian bertanya, Bu, itu apa masuk bilangan bulat positif? Ya, ini masuk nih anak-anak. Karena apa? Karena yang kita konsentrasikan adalah pangkatnya. Ini pangkatnya 6, ini masuk bulat positif. Ini bilangan pokoknya boleh negatif, tapi pangkatnya bulat positif. Jadi ini termasuk dalam bilangan pangkat bulat positif. Min 5 pangkat 6 itu bilangan pangkat bulat positif. Baik, untuk yang E nggak ada masalah ya. Oke, kita langsung ke sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Setidaknya ada 5 nih anak-anak. Ada 5 sifat bilangan pangkat bulat positif. Kita akan bahas satu persatu. Sifat 1, di mana A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ya, ini kalau kita kasih contoh, di sini ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Nah, kalau kita pakai sifat ini langsung ke sini. Langsung ke bawah nih. Jadi ketemunya 2 pangkat 2 ditambah 5 atau 2 pangkat 7. Mengapa bisa begini? Kita lihat pembahasannya. Kita jabarkan 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak 5 kali. Ini kalau kita gabungkan penulisannya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 nih 2 pangkat 7. Terbukti bahwa
2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 5 atau 2 pangkat 7. Baik, di pojok kiri kanan bawah ya, di pojok kanan bawah ada latihan, silakan kalian tebak ya. Ini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat, ya, pangkat 6. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat, oke, 2 pangkat 9 dan seterusnya. Ya, sifat kedua. Sifat kedua ini merupakan sifat pembagian bilangan pangkat, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Contohnya, kalau ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, ini ketemunya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 3. Ketemunya 2 pangkat 2, nilainya 4. Mengapa bisa begini? Ini penjelasannya. Di mana 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, dibagi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Kita coret faktor yang sama, ini mendapatkan 1, maka tersisa 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, sama dengan 4. Ya. Oke, ada latihan. Silakan kalian tebak, 12 pangkat 5 dibagi 12 pangkat 4 sama dengan, oke, 12 pangkat 1. 9 pangkat 8 dibagi 9 pangkat 6 sama dengan, ya, 9 pangkat 2. Oke, yang lain kamu kerjakan. Untuk sifat ketiga ya. Sifat ketiga kita lihat di situ untuk A pangkat M dipangkatkan N ya. Jadi bilangan pangkat yang dipangkatkan gitu akan menghasilkan A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Artinya 2 pangkat 3 baru dipangkat 2. Jadi menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Kalau kita buka satu-satu, kita jabarkan di mana 2 pangkat 3 ini menjadi 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 yang ini menjadi 2 kali 2 kali 2. Ini ada 3 faktor. Ini juga ada 3 faktor. Kalau kita jumlahkan semua, kita gabung menjadi 6 faktor. Ya, 6 itu kalau dari proses ini berasal dari 3 ditambah 3 menjadi 2 pangkat 3 tambah 3 menjadi 6. Tapi kalau kita lihat dari proses awal bahwa 2 pangkat 3 dikali pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 itu 6 ya. Oke. Sifat keempat. Sifat keempat adalah ketika ada A per B pangkat N, kalau ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka nilainya atau hasilnya sama dengan pembilang dipangkatkan penyebut yang dipangkatkan. Oke, kalau ada 2 per 3 dipangkatkan 3, ini artinya 2, kalau kita langsung lihat ya, artinya 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Mengapa bisa begini? Lihat penjelasannya. 2 per 3 pangkat 3 artinya 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Maka pembilangnya ada 3 faktor. Penyebutnya juga ada 3 faktor. Artinya berpangkat 3 semua menjadi 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Sifat kelima. Sifat kelima menyatakan bahwa jika ada A kali B dipangkatkan N, maka ini menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya 2 kali 3, pangkatnya 3. Ini sama dengan 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3. Jadi ada 3-nya. 1, 2, 3. Jadi 2 kali 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Kalau kita satukan
2-nya ini ada 1, 2, 3. Ini di depan. Jadi 3 faktor. 3-nya juga 1, 2, 3. 3 faktor. Maka kalau kita tuliskan sama dengan 2-nya pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kalau dilihat dari soal awal, maka 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Baiklah, kalau bisa dipahami, mari kita lanjutkan sampai pada pangkat bulat negatif. Diketahui M dan N adalah pangkat dari suatu bilangan. Maka akan berlaku sifat di mana A pangkat M dibagi A pangkat N akan ketemu A pangkat M min N. Ya. Jika M lebih kecil dari N, maka hasilnya merupakan bilangan pangkat negatif. Contohnya, jika M sama dengan 2 dan N sama dengan 7, maka A pangkat M dibagi A pangkat N akan menjadi A pangkat 2 dibagi A pangkat 7. Dan ini hasilnya A pangkat 2 dikurangi 7 ya. 2 dikurangi 7 ketemunya A pangkat min 5. Ini disebut pangkat bulat negatif. Nah, berapakah nilai bilangan pangkat bulat negatif? Kita lihat, kalau ada 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 9, maka ini akan menjadi 3 pangkat 7 min 9 atau 3 pangkat min 2. Ya, ini menjadi pangkat bulat negatif. Sekarang berapa nilainya? Kita jabarkan di bawah. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 9. 3 pangkat 7 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. 3 pangkat 9 itu 3 kali 3 sebanyak 9 kali. Kemudian kita coret faktor yang sama. Ini sebanyak 7 kita coret. Ini dapat 1 dan sisanya di bawah di penyebut ada 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 ketemunya 1/9. Sehingga bisa kita simpulkan 3 pangkat min 2 nilainya sama dengan 1/3 kuadrat ya. Jadi ini kita bawa ke bawah tapi jadi positif. Nilainya adalah 1/9. Jadi kalau kita punya 2 pangkat min 3, ini nilainya sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 kali 2 kali 2 sama dengan 1/8. 4 pangkat min 3 sama dengan 1/4 pangkat 3 sama dengan 1/4 kali 4 kali 4 sama dengan 1/64. Kalau mau cepetan, 5 pangkat min 2 itu sama dengan 1/52. 1/5 pangkat 2 maksudnya. 5 pangkat 2, 25. Berarti 1/25. Begitu seterusnya. Nah, apakah kalian sudah paham tentang sifat-sifat pangkat bulat negatif? Baik, kita lanjutkan dengan pangkat 0. Pangkat 0. Jika M adalah pangkat dari suatu bilangan, maka akan berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat M menjadi A pangkat M min M. M min M ini 0, jadi menjadi A pangkat 0. Di sisi lain, jika M-nya kita isi 2, maka akan menjadi A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Kita jabarkan A pangkat 2 itu A kali A, ini juga A kali A. Kalau kita bagi ketemunya 1/1 atau 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A pangkat 0 nilainya 1. Baiklah, ini contoh dari bilangan pangkat 0, kita lihat. Sehingga kalau 2 pangkat 0 nilainya 1. Demikian juga setengah pangkat 0, nilainya juga 1. Jadi asal pangkatnya 0, berapapun bilangan pokoknya, nilainya 1. Lihat, 2 juta pangkat 0, 1. Atau min 542 pangkat 0 juga 1. Oke, apakah pembelajaran ini bisa dipahami? Tulis jawabannya dalam komentar ya. Kamu bisa menguji pemahaman tentang persamaan eksponensial dengan mengerjakan soal uji kompetensi 1. Baik, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.